Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi gurril mayamin. Afdhalus salati wa atammu taslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita mampu untuk beribadah kepadanya, sekaligus kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sudah selesai membahas bab yang ke-11, yaitu mengkafani mayit. Dan pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pada bab yang ke-12, yaitu hamlul jinazati wattiba'uha, membawa jenazah atau mengiringinya. Di sini kata beliau membawakan beberapa poin tentang pembahasan membawa jenazah dan mengiringi jenazah. Poin yang pertama kata beliau, wa yajibu hamlul janazati wattiba'uha, hukumnya wajib membawa jenazah dan mengiringinya. Wa dzalika min haqqil mayyitil muslim 'alal muslimin, hal itu karena hak seorang mayat muslim atas kaum muslimin. Wa fi dzalika ahaditsun udzakkiru itsnaini minha, dan ada hadis-hadis yang menerangkan kewajiban itu, akan saya sebutkan dua hadis di antaranya. Jadi kata beliau, hukumnya membawa jenazah itu adalah wajib. Sampai nanti di akhir pembahasan beliau sangat tegas tidak menyarankan membawa jenazah dengan kendaraan. Jadi harus dipikul di atas pundak-pundak kaum muslimin. Beliau sangat tegas tidak mengizinkan atau lebih menyarankan untuk dipikul di atas pundak-pundak kaum muslimin daripada dibawa menggunakan kendaraan. Begitupun mengiringi jenazah ini juga wajib kata beliau. Beliau membawakan dua dalil. Al-awwal, dalil yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain khamsun, yaitu ada 5 perkara. Wa fi riwayatin yajibu lil muslim 'ala akhihi khamsun, wajib atas seorang muslim kepada saudaranya itu ada 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, ruddus salam, yaitu menjawab salam. Kalau mengucapkan salam, sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Orang yang memulai mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Namun ketika ada orang yang diberi salam, kita misalkan ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka hukumnya wajib untuk menjawab salam. Wa iyadatul marid, yang kedua adalah mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit. Ini kewajiban bagi kaum muslimin ketika ada saudaranya yang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul jinaiz, yang ketiga adalah mengiringi jenazah atau mengantarkan jenazah. Ini juga hukumnya adalah wajib. Kemudian yang keempat, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Undangan seperti apa? Undangan di sini maksudnya adalah undangan yang wajib, seperti walimatul ursh, undangan pernikahan. Selagi di dalam resepsi pernikahan itu tidak ada hal-hal yang mungkar, tidak ada hal-hal yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka kita wajib memenuhi undangan saudara kita. Begitupun undangan untuk makan-makan. Misalkan ada saudara kita yang mengundang kita untuk makan-makan, mentraktir kita untuk makan, di sini hukumnya juga wajib kita penuhi undangannya jika tidak ada uzur syar'i. Kemudian yang kelima yaitu watashmitul atish, yaitu menjawab orang yang bersin. Ketika ada saudara kita bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar wajib menjawabnya dengan ucapan yarhamukallah. Kemudian orang yang membersin itu menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini 5 perkara yang menjadi hak seorang muslim atas muslim yang lain. Mengenai tasmitul atish, ini ada suatu kisah yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya ada seorang pemuda yang ikut bersama kapal nelayan. Di kapal tersebut dia menumpangi kapal nelayan ini sampai di tengah laut. Dia mendengar ada orang di pinggir laut, di pinggir pantai yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Dan dia mendengar kalimat tersebut, maka dia perintahkan kepada nelayan ini untuk kembali ke darat, kembali ke pantai, sekedar untuk mengucapkan yarhamukallah. Kata nelayan ini heran, kenapa kamu bela-belain sampai pulang ke darat lagi hanya sekedar membalas bersinnya orang ini? Kata pemuda ini, karena ini adalah wajib. Dan juga siapa tahu ketika saya mengucapkan yarhamukallah
Lalu dia kembali mendoakan saya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Siapa tahu ini bertepatan dengan waktu ijabah. Waktu Allah mengabulkan doa, maka saya mendapatkan petunjuk, saya mendapatkan kebaikan dari doanya tersebut. Jadi kita jangan sampai meremehkan hal-hal kecil berupa doa-doa dari saudara kita. Bisa jadi kalau itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari doa saudara kita. Begitupun mengucapkan salam ataupun menjawab salam, siapa tahu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Ketika kita memberikan salam, assalamualaikum, keselamatan atasmu, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kemudian waalaikumsalam, dia juga menjawab salam, ya, dan kepadamu juga keselamatan di dunia maupun di akhirat. Doa-doa seperti ini jangan kita remehkan, ya, karena mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan kalau wattibaul janaiz, mengiringi jenazah itu adalah wajib dan hak sesama muslim. Dalil yang kedua, atsani, qauluhu aidan, perkataannya juga, sabda Nabi juga, yaitu udul marid, jenguklah orang sakit, wattabi'u al janaiz, dan ikuti iringi jenazah. Kenapa? Tudzakkirkumul akhirah, karena itu semua akan mengingat kalian akan akhirat. Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, ini hal-hal yang akan mengingatkan kita tentang akhirat. Ada sebagian ulama itu yang fokus, ya, dia memfokuskan satu hari tertentu untuk mendatangi orang-orang sakit yang ada di rumah sakit. Jadi datang ke rumah sakit di waktu tertentu, ya, karena dia punya waktu kosong tersebut, dia mengunjungi orang-orang sakit, ditanyakan kenapa, alasannya karena dengan itu dia banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau di rumah sakit lihat ada orang yang diimpus, ada orang yang berbaring tidak berdaya, sekedar mengangkat kepala pun mungkin ada yang tidak sanggup, ada yang tidak sanggup makan sendiri, ada yang berjalan pun harus dipapah, harus menggunakan kursi roda dan seterusnya. Melihat itu semua menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata kita ini dikasih nikmat yang begitu banyak, diantaranya nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan ini kadang-kala dilupakan oleh kebanyakan manusia. Mereka baru sadar kapan? Ketika sakit. Ketika sakit baru sadar, oh ya, ternyata sehat itu sangat nikmat. Ya, sebagaimana kata seorang penyair, as-sihhatu, nikmat sehat itu di atas mahkota, di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Ya. Jadi orang bisa merasakan nikmatnya sehat kalau dia sudah sakit. Ketika dia sehat, kadang-kala dia lupa kalau dia punya nikmat yang sangat besar. Nah, ini akan mengingatkan akhirat. Begitupun mengiringi jenazah. Kita mengiringi jenazah, kita akan ingat akan akhirat. Kita ingat suatu saat kita pun akan dipanggul, kita pun akan digotong di atas bahu-bahu kaum muslimin. Mungkin saat ini kitalah yang menggotong jenazah, suatu saat kita pun yang akan digotong. Ini semua membuat kita ingat akan akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau di sini, wattiba'uha ala martabatain. Mengiringi jenazah itu ada dua martabat, ada dua tingkatan. Yang dimaksud dengan mengiringi jenazah, kata beliau, ada dua tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama, ittiba'uha min 'inda ahliha hatta sholati 'alaiha. Mengiringi jenazah dari rumah keluarganya sampai tempat dia disolatkan. Ini juga dinamakan mengiringi jenazah. Misalkan kebiasaan kita kalau menyolati jenazah itu di mana? Di masjid atau di musola-musola terdekat. Nah, mengiringi jenazah dari rumah si mayit ke masjid atau ke musola, ini juga dinamakan mengiringi jenazah. Kemudian wal ukhra, tingkatan yang kedua, ittiba'uha min 'inda ahliha hatta yufragh min dafniha. Mengantar atau mengiring jenazah dari rumah keluarganya hatta sampai selesai dimakamkan. Dan ini tingkatan yang paling afdol, tingkatan yang paling besar pahalanya, yaitu mengiringi jenazah dari rumah keluarganya sampai dia selesai dikuburkan. Wa kullun minhuma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faruya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengiringi jenazah sampai disolatkan lalu beliau pulang. Dan pada kesempatan yang lain beliau mengiringi jenazah sampai dikuburkan, sampai selesai dikuburkan. Hal ini sebagaimana hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, kunna maqdaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Al-Madinah. Suatu ketika kami berada di kota Madinah. Idza khudira minnal mayyit adzanna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang yang hampir meninggal dunia, yakni sedang sakaratul maut, kami akan kabarkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadarahu wastaghfar lahu. Beliau pun hadir dan memohonkan ampun untuk si orang yang akan meninggal ini. Jadi beliau ini selalu hadir ketika ada yang memberitahu orang ini mau meninggal dunia, beliau selalu hadir. Beliau tidak pernah menolak ajakan atau undangan dari sahabat-sahabatnya.
hatta idza qubida insarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu hatta yudfan. Sampai orang ini meninggal dunia, beliau pun mengantarkan orang ini dan bersama para sahabatnya sampai orang ini selesai dikuburkan. Wa rubbama tala habsu dzalika 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kadangkala hal itu sangat lama, membuat Nabi Muhammad itu menunggu sangat lama. Bayangkan kalau beliau datang, orang ini belum meninggal dunia. Sampai orang ini meninggal dunia, itu kadangkala tidak cepat, harus menunggu waktu yang sangat lama. Sampai dia meninggal dunia, lalu dikafani, kemudian disolatkan, sampai dikuburkan, ini butuh waktu yang sangat lama, membuat Nabi Muhammad itu menunggu. Falamma khashina masyaqqata dzalika alai, qala ba'dul qaum li ba'din law kunna la nu'dinu nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahadin hatta yukbit. Melihat itu, sebagian sahabat merasa takut memberatkan Rasulullah. Kalau sebelumnya mereka itu ada orang yang hampir meninggal sudah memberitahu Rasulullah, sekarang mereka takut memberatkan Rasulullah. Maka sebagian mengusulkan kepada sebagian yang lain, bagaimana seandainya kalau kita memberitahu Nabi itu tatkala sudah meninggal dunia? Tatkala sudah meninggal dunia baru kita memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qubida adzannahu falam yakun alaihi fi dzalika masyaqqatun wala habsun. Karena itu tidak akan memberatkan beliau dan tidak membuat beliau terlalu lama menunggu. Fa fa'alna dzalik. Maka kami pun melakukan itu, kami praktekkan itu. Wa kunna nu'dinuhu bil mayyit ba'da ayyamutu fayatihi fayusalli alaihi. Maka ketika ada yang meninggal dunia, lalu kami datang memanggil Rasulullah, beliau pun langsung datang sampai beliau menyolati si mayit ini. Farubbama in sarafa. Kadangkala beliau selesai salat pulang. Ini menjadi dalil kalau kadangkala Rasulullah itu datang kepada jenazah atau mengiringi jenazah itu sampai disolatkan. Begitu selesai salat beliau pulang. Wa rubbama makatha hatta yudfanil mayyit. Dan kadangkala beliau juga menunggu sampai selesai dimakamkan. Wa kunna ala dzalika hinan. Dan kami melakukan itu beberapa waktu. Tsumma qulna, kemudian kami berkata, laulam yaskhasin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hamalna bi janazatina ilaihi hatta yusalli alaihi inda baitihi lakana dzalika arfaqa bih. Bagaimana kalau jenazah ini kita antarkan saja ke rumah Rasulullah, lalu beliau menyolati jenazah ini, itu lebih ringan bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak harus datang ke rumah duka, kitalah yang membawa jenazah ini ke rumah Rasulullah. Fakana dzalikal amru ilal yaum. Dan itulah yang kami lakukan, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ilal yaum, sampai hari ini. Sampai beliau mengucapkan kalimat ini kepada para tabi'in, itulah yang mereka lakukan, yaitu membawa jenazah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini menjadi dalil kalau mengiringi jenazah itu ada dua tingkatan dan semua ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kata beliau, wala syakka fi annal martabatil ukhra afdalu minal ula. Dan tidak diragukan lagi, martabat yang kedua itu lebih afdal daripada yang pertama. Apa tadi yang kedua? Mengantarkan jenazah dari rumah si mayit sampai selesai pemakaman, itu lebih afdal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal jinazah min baitiha wa fi riwayatin man ittabi'a jinazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalli alayya falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya, dalam riwayat barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Berarti ada orang yang mengikuti jenazah tidak karena keimanan, tidak karena untuk mengharapkan pahala. Bisa jadi karena merasa ini sudah tradisi, karena tradisi kita kalau ada orang yang meninggal kita turut hadir, turut mengiringi jenazah, hanya sebatas itu saja. Tidak ada menghadirkan hati kalau dia lakukan ini untuk mendapatkan pahala. Nah, ini perlu selalu kita hadirkan di dalam hati ketika mengiringi jenazah, menghadiri jenazah. Ini bukan tradisi, ini bukan karena kita itu balas budi kepada si mayit, mungkin karena sudah berjasa kepada kita, bukan itu. Tapi kita lakukan itu semata-mata ingin mendapatkan pahala. Karena dalam hadis ini dikaitkan dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan, ketulusan, keikhlasan, wahtisaban, mengharapkan pahala. Hatta yusalli alaihi falahu qiratan. Sampai dia disolati, maka orang ini mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Wa man syahidaha hatta yudfan, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai selesai dikuburkan, wa fi riwayatil ukhra, pada riwayat yang lain yufraq minha, sampai selesai dikuburkan, falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat.
Qila ya Rasulullah, wa mal qiratan? Apa itu dua qirat? Qala mithlul jabalainil 'azimaini, yaitu pahala seperti dua gunung yang sangat besar. Wa fi riwayatil ukhra, pada riwayat yang lain, kullu qiratin mithlu Uhudin. Setiap qiratnya itu seperti satu gunung Uhud. Masya Allah ya. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang menghadiri, mengiringi jenazah, ikut mensolati, bahkan sampai ke kuburan, sampai selesai dimakamkan, akan mendapatkan dua pahala, dua qirat, yang mana pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud yang sangat besar dan panjang, sekitar 7 kilo ya, itu panjangnya gunung Uhud. Masya Allah, itu pahala yang tidak sedikit. Namun kadang-kala ini kita sia-siakan ya. Begitu ada jenazah, kita merasa tidak kenal atau merasa bukan keluarga kita, bukan saudara kita, tidak mau ikut hadir. Ya, ini keliru. Siapapun jenazah, kalau kita sanggup, tidak ada halangan, kita bisa datang, maka datang. Karena tujuannya bukan karena dia itu teman kita, bukan dia itu saudara kita, tapi tujuannya kita ingin dapat apa? Pahala. Selain kita ingin membantu untuk mengantarkan jenazah ini, kita juga ingin mendapatkan pahala yang besar ini. Dalam lafaz yang lain, wa fi lafdin lin Nasa'i a'dhamu min Uhud. Bahkan kalau tadi seperti gunung Uhud, kalau dalam riwayat Imam An-Nasa'i itu lebih besar daripada gunung Uhud. Walahu syahidun min hadithi Ubay bin Ka'ab marfu'an bilafdin, dan hadis semacam ini ada syawahid, ada pendukung-pendukung yang lain. Ya, riwayat-riwayat yang mendukung hadis ini, sehingga hadis ini menjadi hadis yang sahih dan hadis yang kuat. Berikutnya, wa fi ba'di syawahid, sebagian pendukung, maksudnya riwayat-riwayat pendukung, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ziyadatun mufidatun la'allahu minal mustahsin dzikruha. Ada tambahan yang sangat bermanfaat, sangat baik kalau kita sebutkan tambahan tersebut. Di antara tambahan syawahid yang disebutkan adalah wa kana Ibnu Umar yusalli 'alaiha, dan kebiasaan sahabat Ibnu Umar itu adalah menyolati jenazah. Summa yansarif, setelah dia solati jenazah beliau pulang. Kebiasaan Ibnu Umar ini tidak sampai mengantarkan ke kuburan. Selesai solat beliau pulang. Falamma balaghu haditsu Abi Hurairah qala, tatkala hadis Abu Hurairah ini sampai kepadanya, berarti sebelumnya beliau belum mendengar hadis ini. Maka beliau kalau mengiringi jenazah selesai sholat langsung pulang karena belum mendengar hadis ini. Tatkala hadis ini sampai kepada beliau, qala aktsaru alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah lebih banyak menghafal hadis daripada kita. Wa fi riwayatin fata'adhamahu. Dia pun mengagungkan Abu Hurairah. Fa arsala Khabbaban ila Aisyah. Maka Ibnu Umar mengutus seorang sahabat bernama Khabbab bin Al-Ard kepada ibunda Aisyah, yas'aluha an qauli Abi Hurairah, untuk menanyakan tentang hadis dari Abu Hurairah. Tsumma yarji'u ilaihi fayukhbiruhu ma qalat, dan Khabbab ini kembali memberikan kabar tentang apa yang difatwakan oleh ibunda Aisyah. Wa akhadha Ibnu Umar qabdatan min hasa al-masjid yuqallibuha fi yadihi hatta raja'a ilaihi ar-rasul. Tatkala menunggu Khabbab, Ibnu Umar ini memainkan kerikil-kerikil yang ada di masjid. Berarti masjidnya ketika itu masih pasir. Ya, beliau menunggu Khabbab sambil memainkan kerikil tersebut di dalam masjid. Sampai datanglah kepadanya utusan. Qalat Aisyah, utusan ini mengatakan, ibunda Aisyah telah berfatwa, shadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah telah benar. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu benar. Fa daraba Ibnu Umar bil hasa alladhi kana fi yadi al-ardh. Maka Ibnu Umar langsung melemparkan kerikil yang ada di tangannya ke tanah, menunjukkan beliau merasa merasa rugi, betul ya, merasa rugi. Selama ini dia nggak tahu hadis seperti ini. Selama ini kalau datang mengiringi jenazah, selesai sholat sudah pulang. Padahal ada hadis yang menunjukkan besarnya keutamaan orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Dia pun melemparkan kerikil itu ke bumi. Tsumma qala, kemudian berkata, laqad faradna fi qararitin katsiratin. Kita telah menyia-nyiakan kirot-kirot yang sangat banyak. Kalau hanya sampai sholat saja mendapatkan satu kirot, satu kirot yang satu lagi, satu kirot yang berikutnya sampai mengiringi jenazah tidak dia dapatkan. Maka dia mengatakan telah kita menyia-nyiakan banyak kirot-kirot, banyak pahala yang kita sia-siakan. Fa balagha dzalika Abu Hurairah. Maka ucapan Ibnu Umar ini sampai ke telinga Abu Hurairah. Beliau pun berkata, innahu lam yakun yashghuluni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sifqatus suq. Sesungguhnya tidak menyibukkan aku bersama Rasulullah itu perdagangan yang ada di pasar. Wala gharsul wadi, dan juga tanam-tanaman.
Ya, perkebunan juga tidak menyibukkan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama kuntu alzimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku bersama Rasulullah. Aku senantiasa mulazamah bersama Rasulullah. Kalimatun yu'allimuniha. Kalimat-kalimat yang dia ajarkan kepada saya, wa luqmatin yut'imuniha. Kemudian suapan nasi, suapan makanan yang dia berikan kepada saya. Karena Abu Hurairah saking selalu bersama Rasulullah, setiap kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah ditangkap, didengar oleh Abu Hurairah. Bahkan sampai makanan yang dimakan oleh Rasulullah, Abu Hurairah ikut makan. Karena selalu bersama Rasulullah. Dan memang Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang fakir, Ahlus Suffah, hidup di Masjid Nabawi, tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, tidak punya apapun. Ya, ini Abu Hurairah. Namun itu semua tidak menghalangi beliau dimuliakan oleh Islam karena ilmu yang beliau miliki. Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Anta ya Abu Hurairah, kunta alzamna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuna bi hadithihi." Engkau wahai Abu Hurairah orang yang paling mulazamah dengan Rasulullah daripada kami, dan engkau orang yang paling berilmu tentang hadis-hadis beliau daripada kami. Dan ini membuktikan juga begitu semangatnya Ibnu Umar dan antusiasnya beliau ketika beliau kehilangan pahala, beliau merasa cemas, merasa kecewa, merasa menyesal. Ya, kalau kita biasa-biasa saja, tapi kalau beliau merasa menyesal. Sampai para ulama itu menyebutkan tentang Ibnu Umar, yaitu wa kana asyaddun nas ittiba'an lis sunnah. Beliau ini adalah seorang pemuda yang paling ittiba, yang paling mengikuti sunnah Rasulullah. Itu Ibnu Umar. Sampai sebagian ulama itu mengkritisi perbuatan Ibnu Umar, karena kadang-kala itu berlebihan. Tempat-tempat yang disinggah oleh Rasulullah, beliau pun singgah di tempat-tempat tersebut. Ketika bepergian, beliau melihat di pohon ini pernah disinggahi oleh Rasulullah, beliau pun ikut singgah di pohon ini. Di tempat ini pernah dilewati oleh Rasulullah, beliau pun melewati jalan yang dilewati oleh Rasulullah. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar karena saking ittiba'nya dengan Rasulullah. Dan ini dikritisi oleh sebagian ulama karena dikhawatirkan dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai sunnah. Karena ini sebetulnya bukan sebagai sunnah, tapi ini hanya bukti akan ittiba'nya beliau. Karena kalau sunnah itu adalah sesuatu yang ada di dalam syariat. Ya, kalau yang bukan dalam syariat, maka tidak dianggap sebagai sunnah. Sebagaimana dalam mustalahul hadis, apa itu pengertian sunnah? Yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, itu baru dinamakan sunnah. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu berupa takrir atau persetujuan beliau, ataupun kaifiat, sifat, itu adalah baru dinamakan sunnah. Nah, ini sekedar menunjukkan betapa ittiba'nya beliau kepada sunnah radhiyallahu anhu. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada hadis dari Abu Bakar, ya. Wali Abi Hurairah radhiyallahu anhu haditsun akhar fi fadli syuhudil janazah. Dan dari hadis Abu Hurairah yang lain juga menunjukkan keutamaan orang yang menyaksikan jenazah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yaum shaiman?" Wahai sahabatku, siapa pagi hari ini yang sedang berpuasa? Ini maksudnya puasa sunnah. Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya, wahai Rasulullah. Man 'ada minkumul yaum maridun? Siapa di antara kalian pada hari ini yang mengunjungi, yang menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Sahabat yang lain tidak ada yang melakukan hanyalah Abu Bakar. Qala, beliau berkata lagi, man syahida minkumul yaum jinazatan? Siapa di antara kalian pada hari ini yang menyaksikan, yang mengiringi jenazah? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengatakan, saya. Qala man at'amal yauma miskinan? Siapa pada hari ini yang sudah memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, majtama'at hadhil khisal fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul perkara-perkara ini pada diri seseorang dalam satu hari, melainkan dia akan masuk surga. Masya Allah. Ini bukan amalan yang ringan. Kalau orang yang tidak istiqomah, tidak mungkin amalan-amalan ini bisa berkumpul pada dirinya dalam satu hari. Ini menunjukkan betapa istiqomahnya Abu Bakar As-Siddiq di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Yaitu berupa menjenguk orang sakit, kemudian menyaksikan jenazah, kemudian juga memberi makan orang miskin, dan juga berpuasa. Masya Allah. Ya, ini kalau berkumpul dalam diri seseorang, jaminannya adalah surga. Maka wajar ya, Abu Bakar ini tidak bisa disaingi. Seperti itulah amalan-amalan beliau, keistiqomahan beliau. Sampai Umar bin Khattab ketika ingin menyaingi Abu Bakar, beliau tidak mampu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menjadi dalil kalau
keutamaan orang yang mengantarkan atau mengiringi jenazah. Karena salah satu khisal, salah satu amalan yang akan membuat orang masuk surga adalah mengunjungi atau mengiringi jenazah. Kemudian poin yang lain adalah wahadal fadlu fittiba'il janaiz innama huwa lirrijal dunan nisa. Dan keutamaan mengiringi jenazah ini khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Jadi ini pengecualian. Dan meskipun di sana ada perbedaan para ulama, beliau memilih pendapat ini, yaitu larangan bagi para wanita untuk mengiringi jenazah. Meskipun nanti beliau sebutkan, yaitu linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna anittibaiha wa huwa nahyun tanzih. Sebagaimana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wanita mengiringi jenazah, meskipun larangan ini adalah larangan tanzih. Apa tanzih? Yaitu larangan yang tidak sampai haram, tapi ini larangan yang makruh. Sebaiknya wanita jangan mengantarkan jenazah. Faqad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, sebagaimana perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna nunha wa fi riwayatin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janaiz. Kami dilarang, dalam riwayat Rasulullah melarang kami untuk mengantarkan, untuk mengiringi jenazah. Walam ya'zim alaina, namun larangan itu tidak secara tegas. Maksudnya larangan tadi itu hanya sebatas saran, ya. Kalau bisa bagi ibu-ibu, bagi wanita, jangan ikut mengiringi jenazah. Hikmahnya apa? Karena wanita ini yang makhluk yang lemah. Wanita ini mereka sering niyahah, sering apa tadi niyahah? Apa? Meratap, ya. Dikhawatirkan kalau dia lemah, tidak kuat dan dia menangis, itu bisa jatuh di dalam perkara niyahah, perkara yang diharamkan. Seharusnya dia dapat pahala mengiringi jenazah, justru dapat dosa karena adanya niyahah tersebut. Maka disarankan bagi para wanita jangan ikut mengiringi jenazah. Dan juga hikmah yang lain agar tidak terjadi fitnah, ya. Karena memang, ya, kuburan itu kan, atau liang kubur, tempat pemakaman itu tempat yang kadang-kala sempit. Bukan area pemakamannya, tapi kuburannya itu adalah ya satu kuburan itu saja. Kalau laki-laki dan wanita itu ikut bersama, dikhawatirkan terjadi fitnah, terjadi campur baur laki-laki dan wanita, dan bukan malah mengingat mati, malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Datang godaan syaitan untuk melirik-lirik perempuan, melirik-lirik kaum wanita dan yang lainnya, justru malah bukan ingat mati. Karena hikmah kita mengantar jenazah, mengiringi jenazah, datang ke kuburan, tujuan itu semua diantaranya juga untuk ingat akhirat, ingat mati. Kalau adanya wanita dan timbul perasaan melihat kaum wanita, apalagi datang syaitan menggoda dengan syahwat misalkan, justru malah tidak mendapatkan hikmah daripada mengiringi jenazah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian poin berikutnya adalah wala yazuzu an tuttaba'al janaiz bima yukhalifu syariah. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Apa saja perkara yang menyelisih syariat? Waqad ja'an nusus fiha ala amrain. Telah datang nas-nas yang menjelaskan hal-hal yang menyelisih syariat itu ada dua perkara. Yang pertama, raf'us sauti bil buka, mengangkat suara dengan tangisan. Yang kedua, wattiba'uha bil bahur, mengiringi jenazah itu dengan api atau dengan asap, dengan kemenyan. Kemenyan dibawa ke kuburan. Ya, ada yang membawa kemenyan sampai ke kuburan, ya, dengan asap, dengan api atau dengan obor dan yang lainnya. Ini bukan berarti pas di malam hari, ya. Kalau di malam hari kita membawa obor, membawa lampu senter, ini untuk penerangan, bukan untuk yang lain. Tapi kalau di siang hari ada orang yang membawa asap, membawa api, membawa kemenyan, ini tentunya dilarang oleh syariat, alias menyelisih syariat. Wa dzalika fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuttaba'al janazatu bi sautin wala narin. Jangan kalian ikuti jenazah itu dengan suara dan juga dengan api. Dengan suara, ya, itu apakah suara tadi suara tangisan atau suara-suara yang lain? Bahkan suara membaca Al-Qur'an maupun suara berzikir secara keras, ini pun akan dilarang dan menyelisih syariat dan akan disebutkan oleh beliau nantinya. Wa fi sanadihi man lam yusam lakinnahu yataqawwa bi syawahidin marfu'atin wa ba'dil athar al-mauqufah. Meskipun kata beliau hadis ini tidak ada yang menyebutkan perawinya, namun syawahid-syawahid, dukungan-dukungan riwayat yang lain itu menguatkan hadis ini sehingga menjadi marfu'. Dan ada beberapa athar, beberapa riwayat dari sebagian sahabat. Di antara athar tersebut yang pertama yaitu an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda annahu naha ayyattabi'al mayyit sautun aw narun. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang mengikuti mayit itu dengan suara maupun dengan api. Syawahid yang lain atau athar yang lain yaitu dari Ibnu Umar berkata,
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutaba janazatun ma'aha rannatun. Rasulullah melarang kita mengikuti jenazah dengan bersama api, ya, mengikuti jenazah itu bersama api. Athar yang lain, an Abi Musa fin nahyi an ittiba'il mayyit bi mijmarin wa qad taqaddama lafdhuhu fi mas'alati, ya. Sebagaimana athar dari Abu Musa Al-Asy'ari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengikuti jenazah dengan api sebagaimana yang telah kita pelajari di bab wasiat, ya, bab wasiat masalah yang ke-12, ya, halaman 17, ya. Allahu a'lam bishawab. Atau athar yang lain yaitu an Amr ibn al-As annahu qala fi wasiyah, sebagaimana juga dari Amr ibn As sebagaimana beliau berkata di dalam wasiatnya, fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala narun. Apabila saya meninggal dunia, jangan kalian ikuti dengan naiha, dengan suara tangisan, dan juga dengan api. Ini semua nas-nas yang menjelaskan tidak boleh kita mengiringi jenazah itu baik dengan suara maupun dengan api, dengan asap dan yang lainnya. Kemudian poin berikutnya kata beliau, wa yalhiqu bidzalika raf'us sautu bidzikri amamal janazah. Dan termasuk larangan juga mengangkat suara adalah dengan berzikir, ya, zikir-zikir yang seharusnya zikir ini memang dianjurkan, tapi ketika mengiringi jenazah tidak boleh atau dilarang membaca zikir-zikir tersebut. Li'annahu bid'atun, karena itu semua adalah perbuatan bid'ah. Wa liqaulihi Qais ibn Ubad, sebagaimana perkataan Qais bin Ubad, seorang tabi'in. Kata beliau, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, yakrahuna raf'u saut indal janaiz. Para sahabat Nabi mereka semua sangat membenci mengangkat suara di samping mayit. Maksudnya ketika mengiringi jenazah. Maka kebanyakan kita ya kadang mengantar jenazah dengan zikir-zikir tertentu. Ya, masih ada di masyarakat kita mungkin ya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah. Memang ini kalimat yang sangat baik. Bukan berarti kita melarang la ilaha illallah. Bukan. Ya, la ilaha illallah ini seafdal-afdalnya zikir. Fa'lam annahu afdalu dzikr annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Tapi kalau tidak pada tempatnya, maka ini bukan perkara yang baik. Ya, termasuk la ilaha illallah ketika mengiringi jenazah atau suara-suara yang lain. Di antara alasannya adalah wali annahu fihi tasyabbuhan bin nasara. Karena itu juga termasuk tasyabbuh, menyerupai kaum Nasara. Orang-orang Nasara memang ketika mengiringi jenazah dengan nyanyian, dengan ibadah mereka tersebut dengan nyanyian sampai ke kuburan. Bahkan di kuburan pun nanti ada ritual nyanyian, ritual pakai asap. Pernah lihat ya? Dan yang lainnya ya. Yang asap menyan maksudnya. Ya, ini dikhawatirkan tasyabbuh dengan Nasara. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim. Karena kaum Nasara ketika mengantar jenazah, mereka mengangkat suara dengan membaca apa yang ada dalam Injil mereka, wa adkarihim, dan zikir-zikir mereka, ma'at tamtiti wa talhini wa tahzin, dengan suara yang dibuat-buat dengan sedih, suara-suara yang dibikin-bikin seperti orang yang sedang sedih. Kata beliau, dan yang lebih parah, yang lebih buruk daripada itu semua, wa aqbaha min dzalika tasyi'uha bil 'azfi 'ala al-alatil musiqah amamaha 'azfan hazinan. Dan yang lebih parah, yang lebih buruk daripada itu adalah mengiringi jenazah dengan alat-alat musik, memukul dendang atau memukul drum band ataupun trompet. Nah, ini lebih buruk. Alat musik ini di luar mayit saja, di luar mengiringi mayit saja itu diharamkan, apalagi untuk mengiringi jenazah. Ini perkara yang sangat buruk. Sebagaimana dilakukan fi ba'dil biladil Islam taqlidan lil kuffar. Sebagaimana sebagian negara-negara Islam melakukan itu karena taklid dengan orang-orang kafir. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita memohon ampunan, kita memohon pertolongan. Jadi ini juga perkara yang menyelisihi syariat, mengiringi jenazah dengan upacara-upacara tertentu, dengan alat-alat musik tertentu, bahkan dengan langkah-langkah tertentu. Ini juga semua menyelisihi syariat. Dan akan kita bacakan atau kita akhiri dengan ucapan Imam An-Nawawi yang sangat bagus, ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam tulisannya beliau mengatakan, yang dinukilkan oleh beliau di sini, kata Imam Nawawi, wa'lam anna as-shawab wal mukhtar, ketahuilah bahwasanya pendapat yang benar dan pendapat yang terpilih dalam mazhab Asy-Syafi'i, wa ma kana alaihi salaf, dan juga dipegang oleh ulama salaf radhiyallahu anhum yang Allah meridhoi mereka, yakni as-sukutu fi halis sayri ma'al janazah, yaitu diam tenang tatkala mengantarkan jenazah. Ini pendapat yang terpilih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tenang, diam, tidak ada zikir, tidak ada bacaan-bacaan tertentu.
fala yurfa'u sautun bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Tidak mengiringi jenazah itu dengan mengangkat suara untuk membaca Al-Qur'an atau untuk zikir dan juga yang lainnya. Wal hikmatu fihi dhahiratun, dan hikmahnya sangat jelas. Hikmah kenapa kita mengantar jenazah dengan tenang, dengan tidak mengangkat suara, hikmahnya jelas. Wa hiya annahu askunu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi. Karena itu lebih tenang, lebih fokus ya pada pikirannya fima yata'allaqu bil jenazah, yang berkaitan dengan jenazah. Wa huwal matlub fi hadzal hal, dan inilah yang dianjurkan, yang diminta dalam perkara ini. Tujuan kita mengantar jenazah yang kita bacakan di awal tadi, tujuannya apa? Mengingat akhirat. Kalau tenang, ya, diam, itu lebih mengingatkan kita akan akhirat, lebih membuat kita fokus memikirkan tentang akhirat atau tentang kuburan. Fa hadza huwal haq, inilah yang benar. Wala taghtarru bi kathrati man yukhalifu, dan jangan kamu merasa minder dengan banyak yang menyelisihimu. Kamu jangan minder ketika menyelisihi orang banyak. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Imam Fudail bin Iyad, ma ma'nahu, sebagaimana dalam maknanya, yaitu apa? Ilzam turuqal huda wala yadurruka qillatas salikin. Berpegang teguhlah dengan jalan petunjuk, jalan kebenaran, dan tidak membahayakanmu sedikit orang yang mengikutinya. Meskipun sedikit orang yang mengikuti pendapat ini, mengikuti jalan ini, mengikuti kebenaran ini, jangan kamu sedih, jangan kamu merasa bahaya. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taqtarra bi kathratil halikin. Dan jauhilah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang menyelisihi syariat, jauhilah, dan jangan kamu terpedaya dengan banyaknya orang yang ikut dengan jalan itu. Jangan kita beralasan, ini kan umumnya masyarakat seperti ini. Kalau mengantar jenazah ya dengan membaca zikir tertentu, dengan ini dan itu. Jangan kamu terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukan itu. Karena ukuran kebenaran itu bukan banyak atau sedikitnya yang melakukan. Ukuran kebenaran itu manakah yang sesuai dengan Al-Qur'an, manakah sesuai dengan hadis, itulah ukuran kebenaran. Wa qad ruwina fi Sunanil Baihaqi, dan ada riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu, apa yang sesuai dengan yang saya sampaikan. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini pernyataan yang sangat tegas dari tokoh ulama mazhab Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, yang mengatakan pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i adalah tidak boleh mengiringi jenazah dengan bacaan zikir tertentu. Allahu a'lam bishawab.